Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapo, ketemu lagi sama aku ya. Udah lama nih kita nggak gibah-gibah lagi. Jadi malam ini aku bakal ceritain sesosok ya, lebih tepatnya sih, hantu yang udah terkenal di Indonesia. Apakah dia? Ini dia, genderuwo. Gitu. Jadi ya, kita tahu ya kalau genderuwo itu adalah salah satu salah satu hantu yang udah terkenal di Indonesia ya. Bahkan dia juga pernah sempat dibuat film saking terkenalnya sosok ini dan teman-teman yang lain ya. Untuk hantu genderuwo sendiri ini itu udah ada pada zaman dahulu ya, dan diyakini oleh masyarakat Hindu Buddha. Jadi genderuwo ini diambil dari bahasa Kawi, itu tulisannya Gandharva. Cuman sekarang kita lebih mengenal dia dengan nama genderuwo gitu. Nah, jadi di Pulau Jawa itu tuh terkenal genderuwo itu adalah sosok atau sejenis bangsa jin yang menyerupai manusia, tapi dia berbulu, perawakannya tinggi besar dan mata merah, kayak gitu. Kalau orang Sunda nyebutnya gandaruwo, tapi kalau orang Jawa lebih menyebutnya ke genderuwo. Nah, biasanya genderuwo ini itu tinggalnya atau huniannya itu di tempat-tempat berair, pohon-pohon besar, atau sudut-sudut atau tempat-tempat yang lembab. Dan kebanyakan sosok ini itu berdiam di dalam hutan yang jarang dijangkau oleh manusia, Nah, selain yang kita tahu ya, untuk perawakannya dia besar, tinggi, berbulu, mata merah, dan segala macamnya, genderuwo ini juga, terkenal dengan hantu atau jin yang paling suka sama perempuan. Kayak gitu. Jadi, dia tuh juga kayak bisa menyamar menjadi seseorang gitu. Yang paling sering kejadian, adalah dia menyamar sebagai suami. Ya, bagi kalian-kalian yang sudah menikah, hati-hati ya. Jadi dia paling suka ngegangguin perempuan yang lagi kesepian. Misalnya sering ditinggal keluar sama suaminya, atau ya gitulah pokoknya ya, yang kesepian. Jadi dia sering menyamar sebagai suami si perempuan tersebut untuk ya itulah ya, melakukan hubungan badan seperti itu. Memang genderuwo terkenalnya kayak gitu ya. Jadi di sini aku ceritain pernah ada kejadian. Jadi dia itu suaminya lagi suka dinas keluar kota gitu. Terus dia tuh misalkan kemarin ya suaminya berangkat, terus tuh besoknya tuh suaminya udah pulang kayak menjelang maghrib gitu. Jadi dia ini juga kaget, kok tumben ya suamiku kok pulang cepat betul. Jadi kan pas dia buka pintu, loh kok cepat betul kamu pulang, kayak gitu kan. Cuman ya mungkin mikirnya mungkin kerjaannya udah kelar atau gimana makanya pulang. Jadi si sosok suami ini udah seperti biasa mengajak untuk berhubungan. Jadi istrinya juga nggak terlalu khawatir gitu. Itu kejadiannya sering terjadi kayak gitu, tapi cuman kejadiannya itu di waktu menjelang maghrib ya. Jadi dia tuh lama-lama kok bingung gitu, kenapa ya suamiku ini kalau pulang selalu menjelang maghrib gitu. Terus tuh dia kayak sudah mulai curiga-curiga, tapi tetap aja gitu dia kayak ngelakuin gitu kan. Terus pada suatu hari menjelang maghrib itu, sang suami ini datang lagi, terus ngajakin lagi. Nah, si istri ini sudah mulai kayaknya ada yang nggak beres deh kayak gitu kan, karena dia ngeliatinnya itu kayak lebih wangi suaminya, lebih rapi mungkin daripada biasanya yang dia lihat. Terus kok lebih lebih bergairah mungkin ya, karena kata orang kalau misalkan sosok itu jago banget kayak gitu ya, nggak ada manusia yang bisa kayak dia untuk dalam hubungan itu ya. Jadi si istrinya sudah mulai kayak jangan-jangan ada nggak beres nih. Pada saat dia ngelakuin hubungan itu dia ngeliat lah mata suaminya ini tiba-tiba merah. Dia kaget dong, dia langsung teriak. Nah suaminya jadi sosok suaminya ini langsung pergi kayak hilang gitu aja. Nah besoknya dia kayak berani gitu menceritakan ke keluarga dekatnya, kerabat yang tinggal dekat rumahnya situ kan. Katanya kalau belakangan ini itu dia sering didatangin sama sosok yang mirip sama suaminya. Ya mungkin sekarang dia juga klarifikasi kali ya sama suaminya kalau emang suaminya itu masih di luar kota. Mungkin makanya itu dia curiga. Tapi ya mungkin dia takut juga kali ya. Jadi diceritakanlah sama kerabatnya itu. Terus kerabatnya itu bilang kalau memang dia itu beberapa hari ini setiap menjelang maghrib ngelihat ada sosok tinggi besar berbulu yang turun dari pohon kelapa yang ada di depan rumahnya mbak-mbak itu. Jadi dari situ ya udah nggak mau lagi gitu. Nah mungkin singkat cerita mereka pindah kali dari rumah itu ya, biar nggak diganggu sama sosok-sosok itu gitu. Nah nggak berhenti sampai situ kalau ini bener-bener kejadian yang dialami oleh, nggak boleh disebut namanya ya karena ini privasinya dia cuma cerita ke aku. Jadi dulu itu suaminya kan suka keluar malam ya, biasa lah ya bapak-bapak, apalagi di kalangan orang Bugis ya, kalau malam itu suami-suami itu suka keluar main main kartu
kayak gitu. Jadi ya dia udah biasa kalau suaminya pergi, itu udah biasa. Jadi malam itu pas suaminya pergi, ya kan dia kunci pintu, istrinya ini dikunci pintu. Kalau suaminya pulang kan pasti ketuk-ketuk. Nah jadi pas malam itu dia lagi nidurin anaknya di dalam kelambu. Entah jam berapa, mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 gitu, dia bangun karena dia ngeliat suaminya. Jadi suaminya tuh masuk kamar tapi nggak ada ngomong, dia cuman kayak ngintip gini doang loh, gitu aja. Terus si istri ini nanya, kamu kenapa, lapar kah, gitu. Kalau lapar tuh di dapur ada makanan, masuk aja makan. Udah, terus dia lihat itu si sosok suami itu keluar, mungkin dipikirnya ke dapur kan. Terus tuh nggak lama dia balik lagi ke kamar, ngeliatin lagi, ngintip lagi, maksudnya nggak ngobrol apa-apa, cuma ngeliat doang lagi gini. Nah si istri ini mulai, kenapa sih ini orang, diajakin ngomong nggak nyaut-nyaut gitu. Jadi ditanya lagi, kamu kenapa sih, kayak gitu kan. Nah si sosok suami itu keluar lagi, disusul lah sama si istri karena penasaran, ini lakiku kenapa sih ya, kok tiba-tiba jadi pendiam begitu ya kan. Dia susul lah ke dapur. Pas dia ke dapur nggak ada siapa-siapa nih, nggak ada siapa-siapa. Terus tuh dia ke pintu. Pas dia lihat, astagfirullahalazim, langsung nyebut nama juga. Ibu-ibu ya kalau baru bangun tidur habis ngelonin anak pasti kan otaknya belum fresh ya, jadi dia kayak ngikutin aja terus alurnya. Nah pas dia mungkin sudah terkumpul kesadarannya itu, dia bangun, dia ngikutin ke dalam, orang yang nggak ada. Pas dia ngelihat ke pintu itu keadaannya terkunci, nggak ada tuh kebuka. Dia ngelihat sekeliling rumah, nggak ada siapa-siapa. Udah dia langsung astagfirullahalazim, siapa yang barusan tadi kulihat itu. Udah nggak bisa tidur, cuman dia ke kamar aja sambil ngomong-ngomong, itu tadi siapa ya, mirip banget sama suamiku gitu. Tapi dia nggak ganggu, dia cuma ngeliat doang, mungkin karena ada anak juga kan. Dia diem aja. Jadi dia nggak bisa tidur nih sambil ngelonin anaknya tuh nggak bisa tidur. Nah jam 4 subuh atau setengah 5 menjelang sholat subuh, barulah pintu itu diketok-ketok. Nah dibuka, iya bener dong itu suami, benar-benar suaminya. Jadi dia baru ingat juga nih ternyata baju yang digunakan suaminya dengan yang sosok suaminya tadi itu beda. Jadi mulai hari itu si bapak nggak terlalu suka pulang tengah malam. Jadi paling lama jam 12 malam udah pulang ke rumah, gara-gara ketakutan si bininya diganggu sama genderuwo itu. Nah kayak gitu deh ceritanya Jadi kalau kalian misalkan punya cerita-cerita apa gitu, bisa share-share ke kita. Komen-komen di bawah ini, cerita apa yang kalian punya, apa kalian juga pernah ngalamin hal-hal yang sama. Gitu aja ya cerita malam ini. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian, dan terima kasih juga karena udah mau nonton video aku. Sampai ketemu di malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.